Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita merenungkan firman Tuhan. Dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Karena bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, permasalahan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di jemaat Tesalonika ternyata bukanlah masalah tanggal atau hari dalam kalender. Sebab kualitas kehidupan setiap orang yang percaya tidak dikendalikan oleh kalender, tetapi ditentukan oleh Kristus yang bangkit. Setiap orang yang mencintai Yesus, hidupnya pasti akan dikendalikan oleh kasih cinta Yesus. Dan itu menghidupi sebuah kualitas kehidupan yang benar-benar indah. Itulah sebabnya teks ini menganjurkan agar jemaat Tesalonika selalu berjaga-jaga. Hal yang paling penting saat ini untuk orang-orang Kristen pahami ialah bukan kapan langit terbuka dan Kristus turun dari langit, tetapi apakah kita telah memiliki iman yang hidup, berani memihak kebenaran dan menolak hal-hal yang tidak benar, memiliki hati yang tenang dan siap melayani. Kedatangan Tuhan menghadirkan sukacita besar dan bukan saat-saat yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya ialah, apakah kita semua sedang berjaga-jaga, siap seperti prajurit yang lengkap dengan segala persenjataan dan siap untuk bertempur, atau sedang tertidur lelap? Bapak Ibu Saudara, iman kita, orang-orang percaya saat ini pun tidak boleh dibangun di sekitar hal-hal yang tidak penting seperti tanggal dan hari. Tetapi iman kita harus menyingkapi serius hal-hal yang urgent, yang penting, sehingga kita akan bereaksi tepat dan tanggap. Masalahnya ialah sudah terlambat mempersiapkan diri untuk ujian ketika kertas ujian sudah ada di depan kita. Sudah terlambat untuk membangun rumah yang kokoh kalau badai topan sedang melanda kehidupan. Jangan seperti 5 anak dara yang bodoh, yang harus kehabisan minyak sehingga pada waktu kedatangan sang mempelai, saat dimana pelita tersebut memang benar-benar dibutuhkan, pelita mereka padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita renungkan, orang yang punya waktu untuk menghitung hari,
dan waktunya berarti sedang tidak bekerja melayani Tuhan. Andakah orangnya? Biarlah ini menjadi renungan bagi setiap kita. Meneguhkan iman kita. Menggelisahkan hati kita yang sedang tertidur untuk bangun dan berjaga-jaga. Karena hari Tuhan sudah dekat. Dan hari Tuhan bagi setiap orang percaya bukanlah waktu yang menakutkan, tetapi suatu sukacita karena Kristus datang untuk menjemput kita, para saleh-salehnya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang telah Dia tebus. Maka yakinkanlah kita bahwa kita telah menjadi anaknya dan telah kita mempermuliakan, mengerjakan bagian kita selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.